Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal MPD, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Institut Pendidikan Nusantara Global. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah manajemen pendidikan. Pada poin pengajaran ini, saya memilih mata kuliah manajemen pendidikan karena sesuai dengan background pendidikan saya di S2 pada prodi manajemen pendidikan. Mata kuliah manajemen pendidikan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Sebagai mata kuliah wajib yang diberikan sebagai bekal calon guru pendidikan guru sekolah dasar, maka mata kuliah ini menjadi dasar baik yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara konseptual, teoritis maupun praktis tentang konsep manajemen pendidikan yang mencakup pada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidikan, manajemen fasilitas pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, manajemen mutu pendidikan, manajemen dan pengelolaan perpustakaan sekolah, maupun manajemen tata laksana pendidikan. Bahan kajian pada mata kuliah ini mencakup pada manajemen pendidikan itu sendiri, baik tujuan maupun manfaat dari manajemen pendidikan, fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa pada 14 pertemuan, yakni 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS, yang mana mahasiswa mendapat teori dan penugasan. Tugas yang diberikan yaitu mengobservasi ke sekolah dengan tujuan bagaimana mahasiswa itu melihat bagaimana mengimplementasikan konsep manajemen pendidikan di sekolah dasar. Teknik dalam mengajar menggunakan teknik DIA, delivery, interactive, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah ini penilaian diberikan oleh dosen terdiri dari penilaian sikap 10%, tugas dan observasi ke sekolah, yang mana mahasiswa observasi ke sekolah, kemudian membuat makalah dari hasil observasi, kemudian mempresentasikannya, diberikan nomor 20%. Kemudian dari partisipasinya, baik itu partisipasi dalam membuat makalah kelompok, diskusi, dan presentasi, saya berikan 20%. Dan untuk UTS-nya 20% dan UAS-nya 30%. Mata kuliah manajemen pendidikan ini menjadi bekal pengetahuan bagi mahasiswa baik secara teoritis dan juga memberikan bekal pada mahasiswa untuk menambah wawasan dan pemahaman bagaimana menerapkan konsep manajemen di sekolah. Untuk melihat interaksi saya dengan mahasiswa bisa dilihat pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alipur, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat.
Amin. Jadi pertemuan minggu yang lalu kita sudah beberapa materi yang kita bahas terkait tentang manajemen pendidikan, dan pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengertian dari manajemen pendidikan. Ya, pengertian manajemen, kemudian pengertian pendidikan. Namun sebelum saya masuk ke mata kuliah, mungkin ada teman-teman yang tahu apa sih makna dari manajemen itu sendiri. Coba adik tulis belakang. Oke, it's good, bisa aja. Kemudian ada yang lain nambahkan, apa sih manajemen? Pengertiannya apa sih? Oke, siapa namanya Mas? Sofiana Agustin, silakan. Manajemen itu adalah proses pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Oke, mungkin ada yang nambahkan, yang lain, yang di belakang. Apa sih manajemen itu? Oke, silakan Pak. Menurut Muldoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian ada yang lain, mungkin dalam pengertiannya manajemen ini bisa secara teori, mungkin ada yang bisa memberikan saya secara teori atau secara bahasa. Oke, yang tadi secara bahasa itu perencanaan atau organisasi. Kemudian mungkin ada yang lain. Ini udah bagus dari Mbak tadi, Mbak siapa? Deva, dan satu lagi Mbak Sofi, dan juga teman kita Amar, Mbak Amar ya. Ada tambahan lagi? Apa sih definisi dari manajemen itu? Apa arti dari manajemen? Pengertiannya seperti apa sih manajemen itu? Apakah manajemen itu sekedar merencanakan saja atau Kumpulan ide. membuat ide? Bagus juga kumpulan ide, atau yang lain? Ada yang coba tambahin yang lain sebelum saya masuk lagi ke slide selanjutnya. Oke, secara jelasnya adalah manajemen itu perencanaan. Bahasanya adalah perencanaan. Kita lihat administrasi, ya. Manajemen itu bisa dikatakan berdampingan lurus dengan administrasi. Yang mana kalau administrasi bisa diartikan apa di sini, melayani, membantu. Oke. Kemudian kalau administrator artinya menerima. Kemudian administrasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Jadi gimana caranya membuat atau melaksanakan pekerjaan itu lebih mudah? Seperti halnya masuknya siswa harus otomatis ada perencanaan tahun berapa, kemudian masuknya di tahun itu, kemudian juga masuknya siswa pada tahun 2022, nanti keluarnya tahun berapa. Siswa juga demikian, ya. Makanya harus ada hubungan tata usaha, keluar masuk surat dan menyurat, itulah manajemen. Namun apakah ini administrasi ini sama artinya dengan manajemen? Ada yang tahu? Sama nggak manajemen dengan administrasi? Hah? Sama atau beda? Oke, kita lihat di berikutnya. Kalau manajemen pengertiannya ini. Tadi udah teman-teman kita ada yang bilang perencanaan. Oke, di perencanaan sudah betul. Menurut pendapat siapa secara teori? Secara teori itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Itu P4 ya, menurut Usman. Yang bukunya 2009. Jadi betul, teman kita tadi mengatakan perencanaan. Manajemen itu adalah perencanaan atau pengorganisasian.
Kalau administrasi tadi adalah, jadi ingat administrasi tadi, kalau administrasi itu pengelolaan tata usaha, ya, pengelolaan tata usaha. Jadi adakah perbedaannya? Jelas, ada perbedaan dan juga ada persamaan. Nah, ini persamaannya apa? Administrasi dengan manajemen persamaannya apa? Mengatur dan mengurus. Mengatur dan mengurus itu kontrol. Jadi sama-sama. Administrasi mengurus, manajemen juga mengurus. Apa yang kita urus? Usaha atau sekolah. Nah, misalkan di suatu instansi, terutama di pendidikan itu instansi sekolah, kita urus administrasinya, kita kontrol untuk manajemennya, gimana pengembangan sekolahnya. Kemudian kalau administrasi terkait dengan kantorannya saja, kalau manajemen terkait dengan pengembangan. Itulah perbedaannya. Kemudian persamaan lain adalah dalam pemakaian secara umum administrasi dan manajemen sama. Ya, ini menurut Sudisna. Perbedaannya apa? Administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, hanya untuk tata usaha saja. Jadi untuk administrasi itu tatanan administrasinya. Kalau manajemen itu biasanya untuk pengembangan. Kalau administrasi ini kan cocoknya digunakan pada lembaga pemerintah dan mengutamakan kepentingan sosial. Sedang manajemen cocok untuk lembaga-lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Ya, itulah perbedaannya. Namun secara garis besarnya manajemen dengan administrasi itu ada persamaan dan juga perbedaan. Lebih spesifiknya adalah kalau manajemen itu pengembangan dengan perencanaan itu ada di sebuah lembaga. Kalau administrasi itu adalah hanya mengedepankan untuk tata usahanya saja. Oke? Kemudian teman-teman sekalian dan ibu sekalian, agar mudah kita mengidentifikasi antara manajemen pendidikan kemudian dengan administrasi, ini saya ilustrasikan perbedaan bos dan pimpinan. Perbedaannya seperti apa coba? Kalau bos itu yang memerintah ingin berkuasa dan menciptakan rasa takut terhadap bawahannya. Kalau pemimpin itu melatih niatnya baik, menciptakan kebanggaan berkata kita memecahkan masalah. Oke, coba yang belakang. Apa perbedaan bos dengan pimpinan? Ilustrasikan saja. Kalau bos seperti apa? Silakan, Mbak. Kalau bos itu cuma ingin memerintah, cuma hanya ingin memerintah, sedangkan pemimpin itu yang lebih melatih niat baiknya dan juga jawabannya. Oke, secara garis besarnya kalau bos itu biasanya adalah memerintah, kuasa. Itulah bos. Banyak halnya misal kita ilustrasikan dalam sebuah action film, bos itu biasanya bertindak mengatur ya. Sifat otoriter ya, sifatnya otoriter. Kalau pemimpin itu gimana caranya semua kalangan itu sama, derajatnya juga sama. Jadi melatihnya dengan rasa ya, dengan hati nurani. Itu perbedaannya. Seperti halnya di slide ini, coba dilihat. Bos itu memerintah ingin berkuasa, menciptakan rasa takut terkadang. Dia pengen apa yang diinginkan harus terpenuhi. Kalau pemimpin itu biasanya melatih. Bila mana dia tidak sesuai dengan apa yang disuruh, biasanya dilatih kembali, diberikan pelatihan. Kalau kita di sekolah itu biasanya ada upgrading guru. Ya, upgrading guru itu diantaranya adalah memberikan pelatihan. Kemudian pelatihan ini bisa diadakan 3 bulan sekali. Biasanya di SD-SD yang sudah mulai mengedepankan SDM atau sumber daya gurunya, terutama pendidiknya untuk lebih agar bisa mendapatkan output yang bagus, peserta didiknya yang unggul, maka dia adakan pelatihan terhadap gurunya, baik itu terhadap pendidik maupun peserta didiknya. Itulah seorang pemimpin. Gimana caranya biar bisa sekolah yang dipimpinnya itu bisa menjadi lebih baik atau lebih maju. Oke.
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Setelah kita mengetahui fungsi dari manajemen itu, ruang lingkupnya sekarang seperti apa? Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan itu di sini ada dua menurut environment, fasilitas, ini hubungan masyarakat sebenarnya ini. Kemudian tata laksana ada SIM, sistem informasi manajemen, kemudian kepemimpinan dan supervisi. Kemudian lingkupnya yang lain adalah siswa didik, kemudian kurikulum, tenaga pendidikan dan pembiayaan. Ada pertanyaan untuk ruang lingkup pendidikan, manajemen pendidikan? Oke, ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada, kalau di sekolah itu satuannya misalkan ruang lingkupnya ya, di sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian ada guru, apalagi bendahara, kemudian bendahara itu disebut apa? Administrasi. Oke, disebut dengan teknik tenaga pendidik. Nah, ya. Ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian ada pendidik itu guru. Kalau di luar guru disebut dengan tenaga pendidik. Nah, ya. Kemudian tenaga pendidik itu bisa penjaga sekolah, OSIS. Kemudian OSIS itu organisasinya. Kemudian ada juga penjaga sekolah, kemudian operator, macam-macam. Itu teknik ya, tenaga pendidik yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman sekalian. Oke, sudah paham? Nah, kemudian untuk tugas minggu depan adalah teman-teman coba melihat di artikel resume bagaimana caranya agar satuan pendidikan itu bisa dikatakan unggul menurut Merdeka Belajar. Oke, silakan ditulis dulu. Tugas kita minggu depan adalah membuat perencanaan organisasi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Mohon dilihat nanti di beberapa artikel sebagai rujukan, baiknya yang terbaru di tahun 2020, 2021 maupun 2022 ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya aturkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.